siapa yang mau pesta tentang kemenangan individu tertentu, ya dia lepas. Tapi ini bukan kemenangan rakyat, justru kita tersandra dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka. Yang mereka hanya bisa meneliti, tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Dari pandangan kami ya, tim Taka ini, pertama memang saudara Rosurya itu tanda-tanda untuk dia mau keluar dari kita udah ketahuan, udah kelihatan. Ya, ketika dia mengajukan pra peradilan itu tanpa seizin kita, tanpa sepengetahuan kita dan tidak pernah mengajak kita. Ya. Tahu-tahu dia mengajukan peradilan, pra peradilan. Tiba-tiba dia juga mencabut kuasa hukum kita. Gitu. Tiba-tiba dia mencabut. Aneh ini orang, saya bilang. Begitu kita panggil, dia kasih kembali surat kuasa. Membuat kembali surat kuasa. Terus tiba lama kemudian dia cabut lagi. Jadi ini memang tanda-tanda memang Ada apa? sudah tidak sehat. Ada apa gitu. Jadi kita coba kita menganalisa, teman-teman menganalisa lah perkara ini gitu. Pertama, pra peradilan pertama itu dikabulkan. Ini menimbulkan kecurigaan kita. Dalam sejarah pra peradilan di Indonesia itu baru Budi Gunawan yang bisa dikabulkan untuk pra peradilan itu. Artinya Rosurya ini ketika mengajukan pra peradilan hebat sekali ketika diterima itu. Luar biasa. Nah ini menjadi tanda tanya kami gitu loh. Kedua, kami sudah menganalisa surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu sudah kami baca sekali dan kami analisa. Di situ sangat jelas, ya. Pasal-pasal pertama diadukan adalah delik aduan. Artinya kalau delik aduan itu seharusnya pelapornya itu kan Jokowi hadir, wajib dihadir. Tapi ketika kita baca lagi di dalam itu, pelapornya itu ternyata saudara Kompol Sarif, ajudannya Jokowi sebagai pelapor. Ini kan kalau dari segi hukum, kalau dari keaduan itu kalau bukan pelapornya nggak bisa. Ini gugur demi hukum, batal demi hukum ini. Itu menandakan bahwa ini sudah sangat dilemahkan dakwaan ini gitu. Ya. Artinya apa? Artinya kita ya sebagai orang hukum ya tim hukum ini membaca lah bahwa ada by design. Kenapa dakwaan itu sangat lemah sekali gitu. Nah itu saya bilang ini pasti dari awal-awal saya beberapa podcast mewawancara saya bilang ini bakal dikabulkan saya bilang. Karena dari dakwaan itu memang dibikin desain sangat lemah. Gitu. Untuk apa? Saya lihat memang Jokowi tidak menginginkan hadir. Kalau apa? Kenapa? Kalau proses di Polda itu bayangin sudah 1 tahun lebih, ya kan? Tidak akan menyelesaikan persoalan hukum di proses Polda itu. Tidak akan menyelesaikan. Akhirnya dinaikkanlah perkara ini sampai ke pengadilan. Nah, saya bilang tadi bahwa pra peradilan itu kemungkinan besar akan diterima. Ada beberapa podcast saya di beberapa YouTuber yang wajar, saya bilang itu bakal diterima kok. Kenapa? Karena memang mantan Presiden ke-7 Jokowi ini tidak mau dia diperiksa, tidak mau diadili. Jadi ada analisa saya tempo hari bahwa itu bakal dikabulkan semua pra peradilan itu. Tapi ternyata yang yang eksepsinya ini diterima gitu. Pra peradilan juga tidak diterima. Yang kedua tidak diterima. Karena yang kedua itu menyangkut pokok perkara. Memang di dalam pasal 91 KUHP yang baru itu dan putusan MK 10003 itu sudah jelas bahwa apabila perkara itu sudah naik ke pengadilan, sudah sidang, naik pengadilan,
dan ada nomor perkaranya itu tidak bisa tidak bisa dieksepsi, diperadilankan. Itu harusnya sidang gitu. Maka kita rapat tim Taka ini ketika dia menawarkan sidang, kita enggak setuju pra-peradilan karena memang legal standing itu pra-peradilan itu sangat lemah sekali gitu loh. Ya udah jelas kok. Di dalam KUHP jelas pasal 91A itu udah jelas. Itu apabila perkara sudah naik ke pengadilan, dan ini apalagi perkara Rosso ini udah jelas ada nomor 300 Pit B pidana Jakarta Timur 2026. Artinya memang udah masuk pokok perkara, udah nggak bisa, udah mau sidang gitu loh. Jadi aneh-aneh saja kalau menurut saya ini sampai ke meja peradilan. Apalagi kalau dikabulkan, wah ikut tanda tanya kita juga kan. Tapi ini nyaris dikabulkan. Karena pertama dikabulkan ya kalau Pak Agustinudin tidak ke Komisi Yudisial dan tidak di Gedung Juang 45, ini dikabulkan benar kali. Kenapa? Karena Komisi Yudisial sudah memantau betul di peradilan itu. Nah, berikutnya kami juga mencurigai tanda-tanda ini memang sejak awal klien kita Roy Suryo ini memang tidak menginginkan Taka ini untuk mendampingi kita di tingkat peradilan. Nah, kenapa? Kita memang orang yang berkomitmen. Taka ini orang berkomitmen, konsis terhadap perjuangan, terutama nilai-nilai kebenaran. Ya Pak Kausenudin kan nggak bisa dimacam-macamin orangnya kan. Kalau bisa dimacam-macam, waduh bahaya nih, nggak bisa nih. Akhirnya ya mereka tidak akan mau. Pasti saya udah bilang teman-teman analisa saya, Roy akan mencabut kuasa hukum kita suatu saat nanti, saya bilang. Nah benar ternyata fakta. Karena dalam bincang-bincang saya sudah lihat, karena gelagat-gelagatnya sudah lihat dari dia membentuk dengan Repli Harun itu. Sudah kelihatan sekali bahwa tanda-tandanya itu ada Roy Tifa, waduh, Roy tiga apa? Troyal, itu Troya, itu dibunting itu. Troya si resmonnya cabut, Troya, Tifa dan Roy. Sekarang kita dicabut lagi, tinggal Tifa sendirian yang dengan timnya sendiri. Jadi artinya memang Taka ini memang dia tidak diinginkan oleh mantan-mantan klien kita itu, karena mereka sendiri membeda pandangan, pikiran, dan mempunyai jalan sendiri. Mereka menjalin jalan yang terbaik menurut mereka itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Azam ya sekalian. Ya, Bang Azam dulu sekalian. Nanti kalau pas Pak Narko baru selesai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya memberikan penyegaran, tapi ini penting sekali. Jadi awal mula tanggal 14 atau 15 tahun 2025 April itu kita berangkat ke Gajah Mada UGM. Dan di situ Roy, Tifa maupun juga dari pihak Rismond menggebu-gebu, yang poinnya itu memang tujuan utamanya ingin mengetahui soal masalah ijazah ada atau enggak. Dari situ terus berkembang, yang akhirnya satu copot karena memang akalnya sudah nggak benar, yaitu Rismond, dan yang dua tetap berjuang. Tapi poinnya ingin bagaimana perkara ini terang benderang. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata begini hasilnya. Jadi tidak masuk pada pokok materi yang tadi eksepsinya Dr. Tifa diterima. Berarti poin-poin yang disampaikan rekan-rekan dari AK, dari Bang Petrus, Bang Herman, Bang Samsir, semua itu masuk akal memang. Setelah kita telisik, memang perkara ini ada apa sih? Kok tidak sampai pada materi pokoknya gitu loh ya. Apalagi ternyata yang diperiksa itu kompol yang bukan langsung Jokowinya gitu loh ya. Ada apa juga ini gitu loh ya. Makanya itu
Dari awal pernah kita minta berulang-ulang tentang BAP itu nggak pernah diberikan. Berulang-ulang kita minta itu nggak pernah diberikan. Karena kita tahu pasti ada hal-hal yang memang ya bisa berubah. Begitu. Jadi bukan soal masalah eksepsi diterima, tapi yang menyedihkan itu ternyata pokok perkaranya itu nggak ada gitu loh. Pokok perkara yang menyangkut soal ijazah itu nggak jelas gitu loh. Padahal publik itu yang kita tunggu. Kalau cuma sampai di situ penghentian itu, saya kira bisa saja tanda kutip setting, bisa saja ada permainan tanda kutip, bisa saja itu terjadi. Terbukti juga ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Orang-orang yang ada di tempat kita tadinya luar biasa, ternyata nyebrang tanpa perlu nuwun. 2 orang lagi. Dan bukan cuma di situ, dia menjadi pemanggung di situ. Karena itunya, lah itulah bisa kita baca semua gitu ya, bahwa proses-proses yang terjadi ini adalah proses yang tanda kutip memang settingan gitu ya. Artinya settingan itu bahwa bisa jadi gitu deh. Memang tidak perlu menghadirkan Jokowi gitu loh sebagai orang utama yang ada hubungannya dengan delik aduan absolut, padahal dia wajib untuk hadir di situ untuk menunjukkan yang katanya berjanji. Sebenarnya itu janji udah berulang-ulang, cuman janji yang masalah kasus ini akan membawa ijazah TK, ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, sampai ijazah sarjana. Nggak tahu yang TK ya, mungkin tambahan gitu. Nah itulah yang terjadi gitu ya. Tapi ternyata di BAP itu ya kompol sarif gitu loh. Jadi memang aneh ini, memang dibuat aneh. Dan yang jelas sekali lagi saya katakan, bukan hal yang istimewa eksepsi itu ditolak. Berarti kan pokok perkaranya ini soal ijazah palsu sampai detik ini kan gantung. Tidak ada putusan. Kejelasan yang inkrah bahwa ijazah itu ada atau tidak, asli atau tidak. Sampai detik ini gak ada. Maka dari itu kami tetap akan berjuang takai ini pada titik nadir yang bisa membuktikan bahwa memang ijazah ini memang gak ada. Dan kami sudah melakukan sebuah proses pelaporan tentang yang membuat ijazah tersebut diindikasikan. Dan sudah di Mabes, sudah kita aduan. Dan sudah masuk di meja Kabar Eskrim untuk ditindaklanjuti penyelidikan sampai pada tingkat penyidikan. Dan itu salah satu konsekuensi kita akan tetap berjuang gitu loh. Bahwa memang kita akan cari benar enggak sih, jangan sampai rakyat 282 juta ini ditipu karena masalah itu. Makanya kita akan membuktikan kebenaran itu. Jangan sampai ada setting dan permainan-permainan yang diindikasikan nggak baik. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membuat sebuah analogi tentang 2 orang yang berpura-pura menantang, berpura-pura berani, tapi sebenarnya keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Jadi kira-kira ada orang punya rumah, ada orang di luar ditantangin, sini kalau berani kamu masuk rumah, kalau berani saya tunggu kamu dalam rumah. Tapi saat ngomong begitu sambil gembok pagar rumah, jadi orang yang ditantang tuh nggak bisa masuk. Lah kalau memang mau nantang, ayo kita adu bukti, ya jangan digembok rumahnya, buka saja. Ayo buktikan isi rumah itu isinya apa. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Di mana kepenelitiannya? Di mana yang katanya sudah bertahun-tahun ingin menguji? Dan sebenarnya kita semua rakyat kecewa luar biasa. Kenapa? Kita ini ya, Bang Petrus semuanya ini tidak mau menghabiskan energi hanya untuk nolong 1-2 orang tokoh, nggak penting.
kita sedang memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat. Sudah ada 2 martir, yakni Bambang Tri dan Gus Dur. Cuman tidak bisa masuk pokok perkara, yakni dengan menghadirkan ijazah saudara Joko Widodo. Tinggal ini kesempatan. Tetapi nantangin masuk rumah, tapi pagarnya digembok. Percaya nggak kalau orang ini nantangin nggak? Nggak percaya, rakyat udah tahu. Masuk sini, saya hajar kamu. Masuk kalau berani rumah, sambil gembok pagar rumah, gitu loh. Jadi jangan ditipu seluruh rakyat. Jadi rakyat, saya ingin kita semuanya jernih. Nah, memang ini juga akan kita lihat. Kalau memang benar negara ini negara hukum, maka jaksa harus perbaiki dakwaan, maju asukan lagi. Karena itu cara untuk mengadili perkara ini sampai tuntas. Kalau jaksa setelah berkas diminta untuk dikembalikan barang dibuktikan, kembalikan, akhirnya ujung-ujungnya nggak ada proses lebih lanjut, ya sudah, sebenarnya ini dua-duanya takut, dua-duanya pengecut, tapi di depan publik yang satunya berlagak, saya sudah bertemu dengan kawan-kawan saya, ini persiapan untuk masuk ke persidangan, kita akan buktikan, saya akan bawa ijazah SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Sebenarnya dia takut, dia juga pengecut. Yang satunya begitu, Bapak saya tunggu, kita akan buktikan, sudah siap nggak? Ada 700 bukti akan saya tanyakan satu persatu. Tapi pagar rumahnya digembok. Jadi hari ini siapa yang mau pesta tentang kemenangan individu tertentu, ya dia lepas. Tapi ini bukan kemenangan rakyat, justru kita tersandra dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka. Yang mereka hanya bisa meneliti, tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan atas penelitian yang selama ini mereka pasarkan kepada seluruh rakyat. Karena itu kita harus masukkan masalah ini ke pokok perkara. Hukum harus ditegakkan. Jaksa, perbaiki dakwaanmu, masuk lagi persidangan. Dan pra-peradilan jangan menjadi modus untuk menghindari pokok perkara. Kita akan buktikan apakah ini benar-benar negara hukum atau negara di bawah kendali Joko Widodo. Setuju? Selanjutnya, Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.